Perkenalkan, nama saya Aditya Zari dengan NIM 6419119 dari kampus BIC Margonda, ingin mengerjakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif, sekelompok mahasiswa manajemen peminatan SDM sedang melakukan penelitian terkait kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja pada perusahaan CV sukses selalu. Data diperoleh dengan cara menyebarkan ke 30 karyawan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut. Kompensasi sebagai X1, motivasi kerja sebagai X2, dan kinerja sebagai Y1. Nah, kita mencari uji validitas, uji reliabilitas, uji pengaruh secara simultan, uji pengaruh secara parsial, atau uji T dan uji F. Nah, data ini kita pindahkan ke Excel terlebih dahulu. Saya sudah memindahkan ke Excel, lalu saya jumlahkan. Setelah ini, kita copy data ini, lalu kita masuk ke menu SPSS. Kita copy-nya, sudah saya copy. Kita copy di sini, hasil yang tadi. Lalu variable view-nya, namanya sudah saya ganti sesuai dengan X1, X2, dan Y1. Desimal saya ganti dengan 0. Measure-nya saya ganti dengan ordinal. Nah, di sini yang pertama, saya akan menguji validitas X1-nya. Uji validitas X1-nya itu, yang pertama caranya analis, correlation, kita ke menu analyze, kita ke menu data view dulu, lalu kita ke analyze correlation, ke coverage, kita kembalikan dulu. Kita mencari X1 berarti kita masukkan yang X1-nya sampai dengan total X1, lalu ke variabel, lalu ke OK. Nah, kita bisa melihat untuk X1-nya, untuk uji validitasnya, hasilnya. Lalu kita ke uji validitas X2-nya. Kita ke menu SPSS lagi, ke Analyze, Correlation, Coverage. Ini X1-nya kita pindahkan. Kita masuk ke motivasi kerja atau X2-nya. Sampai ke total. Kita pindahkan ke variabel, lalu kita klik OK. Kita bisa melihat untuk X2-nya hasilnya ya. Hasilnya. Lalu kita ke SPSS Y1. Ke Analyze, Correlation, Coverage. Ini kita pindahkan. Y1 itu kinerja. Sampai ke total. Pindahkan ke variabel, lalu kita klik OK. Nah, bisa kita lihat untuk uji validitas Y1 dengan hasilnya nih. Signifikan, karena kurang dari 0,05 atau di bawah 0,05 ya. Signifikan, signifikan. Lalu kita akan menguji uji reliabilitas. Nah, kita untuk uji reliabilitas X1 yang pertamanya, kita ke menu analis, lalu ke menu scale, ke reliability. Nah, untuk ini kita pindahkan, tetapi kita pindahkan ke item, tapi kita tidak sampai dengan total ke item, lalu ini alpha, lalu oke. Bisa kita lihat untuk uji reliabilitas X1-nya itu sangat reliability karena lebih besar dari 0,06. Dia dengan nilai 0,768 untuk X1-nya. Lalu kita ke X2-nya. Kita ke menu SPSS, kita ke Analyze, lalu kita ke Scale lagi, kita ke Reliability lagi. Ini kita pindahkan itemnya di sini kita pindahkan karena ini X1 ya.
Nah, karena kita sekarang mencari motivasi kerja atau X2, tanpa total kita masukkan ke item, kita klik OK. Lalu untuk reliability X2-nya itu memiliki nilai yang reliability karena lebih dari 0,6. Dia memiliki 0,086. Lalu kita mencari lagi untuk reliability Y1-nya. Yaitu kita ke menu Analyze, Scale, Reliability. Ini kita pindahkan terlebih dahulu ya. Reliability untuk Y1-nya. Kita pindahkan tanpa total. Masukkan ke item. Ini alpha ya, kesini modelnya alpha, lalu kita klik OK. Untuk Y1 dikatakan reliability karena dengan nilai 0,695. Selanjutnya kita akan mencari uh, uji parsial atau uji simultan, uji T dan F. Kita ke menu SPSS, kita ke Analyze, lalu kita ke regresi, masuk ke regresi, lalu kita ke linear. Nah, kalau untuk dependen ini apa sih? Untuk dependen ini, kita masukkan total Y1-nya. Kita masukkan total Y1. Dan untuk independen, kita masukkan total X1 dan total X2. Lalu kita klik OK. Di sini kita bisa lihat model summary-nya memiliki nilai. Dan ANOVA-nya memiliki nilai.